Keluarga Happy Family yang saya kasihi dalam Kristus, sebelumnya selamat tahun baru. Semoga selamat di tahun yang baru ini bersama Yesus dan mengalami hal-hal yang luar biasa. Pada saat ini saya ingin menyampaikan satu tema mengenai kebenaran yang sejati. Kalau saya lihat dari tema yang akan saya mau sampaikan di perikop ini, namun judul tema saya adalah hidup di dalam kebenaran. Saya bacakan dulu ayatnya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Apa yang saya ingin sampaikan melalui tema ini, hidup di dalam kebenaran, adalah sesuatu yang kurang familiar di lingkungan orang-orang percaya. Tetapi hari ini kita coba melihat apa yang Rasul Paulus ingin sampaikan kepada jemaat di Filipi. Dia berkata bahwa yang ku kehendaki, jadi ada keinginan, ada tekanan, ada kemauan yang begitu kuat dari Rasul Paulus supaya orang-orang percaya itu boleh mengenal Dia sebagai sumber kebenaran itu sendiri, sumber kebenaran yang sejati. Saudara, mengenal Tuhan tidak sekedar kita bisa ada di dalam sebuah ibadah ataupun dalam bentuk pelayanan. Tapi mengenal Dia adalah mengenal secara pribadi. Kita harus tahu persis Yesus itu memiliki pribadi yang seperti apa. Dengan kata lain, kita harus mempunyai hubungan yang intim. Dan di dalam mengenal Dia ini ada satu kepercayaan penuh kepada Kristus. Nah, oleh sebab itu saudara, sebagai keluarga Happy Spot Family, kita jangan puas hanya kita setia ibadah. Mungkin kalau 1 tahun 52 minggu kita tidak absen, atau diselingi dengan ibadah-ibadah pertengahan minggu. Namun secara pribadi kita harus mengalami Kristus seperti dikatakan di sini, dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi maksudnya Tuhan ingin supaya di dalam setiap pergumulan kita tahu bahwa bersama Kristus kita bisa mengatasi. Kenapa? Karena ada kuasa kebangkitan. Jadi di dalam Kristus ada kehidupan. Ya, ada satu kehidupan. Di dalam kehidupan daripada Kristus ini seharusnya menguatkan kita, memberikan tekad iman yang kuat kepada kita untuk menghadapi kehidupan yang kita lewati sehari-hari. Saya tahu saudara, hidup di dalam kebenaran ini sekali lagi tidak mudah. Namun inilah yang merupakan keinginan, selain keinginan Rasul Paulus, tentu menjadi keinginan pemilik hidup kita, yaitu Kristus sendiri. Di mana Tuhan Yesus Kristus ingin supaya kita jangan jadi sekedar Kristen agamawi, namun menjadi pengikut Kristus. Sehingga seperti apa yang Rasul Paulus katakan bahwa yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, ini betul-betul terjadi dan kita alami, saudara. Ya, sehingga apapun pergumulan yang saudara dan saya hadapi, di situ kebenaran daripada firman Tuhan itu menolong kita supaya kita bisa menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Karena tujuan Tuhan untuk supaya kita ada di dalam kebenaran ini adalah untuk hidup kita disempurnakan, ya, menuju kepada kesempurnaan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesempurnaan inilah yang membawa hidup kita bisa berjumpa dengan Bapa kita di surga. Entah kita dipanggil pada kematian ataupun di zaman yang sekarang ini, yaitu Tuhan sudah sangat dekat untuk datang menjemput para mempelainya.
Dan mempelai-mempelai yang diharapkan Tuhan adalah tentunya mempelai yang hidup di dalam kebenaran. Dan saya sebagai hamba Tuhan ingin mengajak saudara sebagai keluarga Happy Sword Family, mari hidup di dalam kebenaran. Bukan sekedar membaca kebenaran firman Tuhan, tetapi menghidupkan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Baik itu merupakan perintah, baik itu merupakan larangan. Dengan menghidupkan kebenaran firman Tuhan, maka satu saat demi satu saat atau selangkah demi selangkah kita akan menjadi serupa dengan Dia. Nah, ini yang Tuhan inginkan, saudara. Jadi pada kesempatan saat ini, ya, saya lebih suka mengatakan bahwa di awal kehidupan kita hari ini, entah di tahun yang baru ini ataupun di awal kehidupan kita pagi hari ini, yaitu mari kita mau hidup di dalam kebenaran, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengalami kuasa kebangkitannya, sehingga kita mampu menjalankan semua proses kehidupan dengan luar biasa bersama Tuhan. Jadi saya cuma memberikan himbauan dan semangat. Mari, sekali lagi sebagai keluarga Happy Sword Family, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan secara pribadi, mengalami Tuhan setiap hari, dan berkemenangan di dalam proses kehidupan kita setiap hari. Ya. Selamat menjalankan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mendapatkan kebahagiaan dan sukacita. Mari kita berdoa. Roh Kudus, Engkaulah Allahku yang luar biasa. Ajar kami sebagai umat-Mu untuk hidup di dalam kebenaran. Dan di dalam kebenaran ini kami mengalami bersama Tuhan pribadi lepas pribadi untuk lebih dekat, lebih sungguh-sungguh, lebih sesuai lagi dengan firman yang Kau ajarkan. Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Berkat Tuhan ada di atas umat-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dengan mengucap syukur. Keluarga Happy Sword Family tetap semangat dan secara pribadi mengalami Kristus sehingga tetap hidup di dalam kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati.